John, apa kamu jadi berangkat ke perantauan besok, John? Kenapa kamu terburu-buru? Iya, lu buat Carito, bencana sudah mereda, namun usaha susah, dolar YouTube gak naik-naik nyari jam tayang susah. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Iya. Kasian dia. Aduh, gimana lagi kan? Sabar, John, nanti saya tonton juga channelmu. John, apa kamu jadi berangkat ke perantauan besok, John? Iya, lu buat Carito. Kenapa kamu terburu-buru? Iya, saya sering melihat orang kaya dadakan, hidup di perantauan. Gak tahu arah hidup jomblo lagi kan? John, apa kamu sudah tahu cara jalan mencari kesuksesan itu, John? Kamu harus paham dulu, sebab kamu pergi merantau, tak bawa ijazah, kamu orang tak sekolah. Banyak orang tak bersekolah, cuma modal dengkul tok, tiba-tiba sukses pulang dari rantau, tak ada salahnya untuk dicoba. Tahun 2018 masih juga sendiri lagi. Jadi kamu harus benar-benar paham cara-cara hidup di rantau itu bagi orang-orang yang tidak punya modal, cuma modal dengkul, John. Iya, lu buat Carito. Selagi nafas masih ada, saya tak ingin seperti kodok dalam tempurung, keor-keor tapi tak tahu malam telah berganti siang. Dan heran juga kan melihat ABG itu dia sendiri jomblo kan. Udah tahun 2018 masih juga sendiri lagi. Saya rasa wawasan itu penting, meski belum sukses juga di perantauan. Kamu benar, John, wawasan itu penting. Meski kita tak punya ijazah, namun jalan untuk sukses itu banyak. Menjadi pengusaha itu tak perlu bersekolah tinggi, asal kita bisa memahami, mau mempelajari, apa usaha yang mau ditekuni. Iya, lu buat Carito. John, kamu harus benar-benar paham. Mau dinasehati, berjuang itu tak ada yang susah, yang sulit. Rahasia untuk sukses itu, niatnya di hati, bukan dari nilai ijazah yang tinggi. Benar lu buat Carito, niat tekad di hati, itu bisa lebih keras daripada basi baja. Kamu benar, John, wawasan itu penting. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah. Perjuangan itu hanya bukti kehidupan seekor makhluk. Kita bergerak bekerja, mungkin karena kita masih hidup. Kamu benar, John, jalan untuk sukses itu banyak. Menjadi pengusaha itu tak perlu bersekolah tinggi, asal kita bisa memahami, mau mempelajari, apa usaha yang mau ditekuni. Benar lu buat Carito, niat tekad di hati, itu bisa lebih keras daripada basi baja. Rahasia untuk sukses itu, niatnya di hati, bukan dari nilai ijazah yang tinggi, apalagi nilainya cuma dari sogok sana, sogok sini. Iya, baru-baru ini makin marak, sogok sana sini, mau ngejar reputasi. Ada yang ingin jadi polisi, ternyata cuma janji-janji dari sang manipulasi. Karena itu kita harus berhati-hati, jadi orang sukses itu tak menjamin meski sudah jadi polisi. Kamu benar, John, namun jangan terlalu dibahas semua. Saya khawatir banyak orang di luar sana yang bersedih mendengar ucapanmu. Oh ya, lu buat Carito, tapi kita kadang heran juga. Dan heran juga kan melihat ABG itu maling teriak maling, padahal dia sendiri itu joper itu. Kamu tahu nggak arti joper itu? Jomblo permanen gitu, udah lebih dari 2 tahun itu joper namanya. Si Jones ya tetap aja sendiri di rumah kan. Tapi kita kadang heran juga. Karena itu kita harus berhati-hati. Jadi orang sukses itu tak menjamin meski sudah jadi polisi, ini bahkan punya pangkat yang paling tinggi pun tak menjamin kita akan bisa tenang di hari tua nanti. Kamu benar, John. Ini sudah banyak terjadi di zaman saat ini. Ini juga perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, agar kita tak cuma dimabuk angan-angan. Kamu benar, John, wawasan itu penting. Demi reputasi, tak ada harga diri. Banyak janji-janji, kesuksesan itu cuma sebatas mimpi. Tak pernah pakai hati nurani. Kesuksesan itu cuma sebatas mimpi. Ini
ini perlu untuk kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Iya, benar Lubuak Carito, ini benar-benar patut untuk kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam, dan meresap di kolbu, bisa menenangkan jiwa, bersihkan pikiran kita, untuk berpikir ke yang lebih baik. Jangan lupa bersyukur, agar sifat tamak dan serakah, tak selalu membayangi pikiran kita, tak selalu merusak hati kita. Lalu bagaimana menurutmu Lubuak Carito, yang terbaik untuk awal kulakukan, setelah di perantauan nanti? Saya orang benar-benar, tak bersekolah tinggi, cuma modal dengkul, namun cita-cita, dan niat saya, sama seperti anak-anak orang konglomerat, para pejabat itu. Apa ada solusinya Lubuak Carito? Kalau udah hari libur kayak gini, si Jones galau nih. Palingan si Jones buka sosial media aja kerjaannya kan. Ntar lihat foto orang berduaan dah galau lagi. Ketahuilah, John, di mana langit dijunjung, di situ bumi diinjak, like lubuk lain ikannya. John, bermacam budaya, kita harus menjaga etika sopan santun. Di mana kita berada, harus bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Sebab logat bahasa kita beda-beda John, ada yang kasar dan ada yang halus. Kita harus benar-benar paham, menjaga etika, kesopanan hidup di perantauan. Jangan lupa sholat, pergi ke masjid-masjid dan bisa bergaul sejenak di situ. Berbicara lembut, penuh sopan santun, hormati yang tua, hargai yang muda, sayangi yang kecil belia. Ini, bagi orang-orang Minang rata-rata, seperti itu. Saya yakin semua orang, mudah-mudahan seperti itu. Namun hal ini tidak wajib, cuma di masjid tempat ibadah saja, di mana-mana pun bisa, cukup yang seagama saja. Ini perlu untuk kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam, mencari teman, atau bos. Lihat-lihat dulu, jangan kita katakan orang itu baik, cuma karena dia berkata baik. Kita harus punya prinsip, punya skill, untuk bisa membedakan orang baik dan orang pura-pura baik, mencari keuntungan, berkoar-koar bagai elit, berkampanye, ternyata cuma kadrun, mengharap nasi bungkus, berteriak yel-yel. Ini kita harus paham, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana teman, mana lawan. Berteman boleh bebas, tak membedakan ras, suku manapun, namun bersahabat, ini perlu orang pilihan. Sebab luka lara, sedih dan derita, tak lain dari para sahabat orang yang baik hati, yang membantu kita di perantauan. Ini perlu untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Iya, benar Lubuak Carito, ini benar-benar patut untuk kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam, dan meresap di kolbu, bisa menenangkan jiwa, bersihkan pikiran kita, untuk berpikir ke yang lebih baik. Jangan lupa bersyukur, agar sifat tamak dan serakah, tak selalu membayangi pikiran kita, tak selalu merusak hati kita. Lalu bagaimana menurutmu Lubuak Carito, yang terbaik untuk awal kulakukan, setelah di perantauan nanti? Ketahuilah, John, apapun pekerjaanmu, jalani dengan sungguh, dan mulailah memahami, apa yang kamu kerjakan. Jangan pernah terpikir, kamu dapat uang banyak, harta melimpah, sebelum kamu benar-benar paham, dengan pekerjaanmu. Sebab jangan kamu seperti kadrun-kadrun, mengumbar janji, berkata manis, bak irama nyanyian lagu, tentang cinta, atau seperti nyanyian, Nina Bobo oh Nina sayang, bobolah sayang pejamkan mata. Nyanyian seperti ini, akan menidurkan kita, menemui mimpi indah. Jangan pernah kau berbuat seperti itu, dan jangan pernah kau tertipu. Dengan hal semacam itu, kau yang berbuat, orang tertidur, kau pasti akan merampok, mencuri hatimu takkan tenang, mengejar harta melimpah ruah. Namun jika kau yang tertidur, dengan nyanyian, Nina Bobo si kadrun-kadrun itu, otakmu akan membeku, otakmu tak akan bisa berpikir, dalam keadaan tidur, kau akan menjadi bodoh, goblok, cuma dengan nyanyian Nina Bobo suara lembut si kadrun. Untuk itu, tanamkanlah dalam hatimu, kejujuran, dan pahamilah, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, berbuatlah, orang baik, hutang budi, dibawa mati, budi baik, kan selalu dikenang. Ini yang perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Menjalani usaha itu, tidak susah, jika benar-benar, dihadapi dengan hati yang tulus, jiwa yang tenang, penuh kesabaran, dan selalu berdoa kepada Allah Tuhan kita, karena usaha tanpa doa, takkan pernah ada berkahnya, takkan pernah ada cukupnya. Dalam menjalani usaha, baik usaha kita sendiri, maupun usaha orang, kita jadi bawahan, kita harus benar-benar paham dengan situasi, sering terjadi, dalam emosi, perkataan,
perintah dan banyak aturan, nada bicara yang kadang tak selalu lembut, tak selalu halus. Hal ini tak lain karena emosi sesaat. Kita harus benar-benar paham dengan situasi ini. Sebagai orang perantauan, kita harus tahu kata-kata kasar, sumpah serapah. Namun saya yakin, inilah guru terbaik untuk kita. Inilah nyanyian hidup yang membuat kita tak bisa tidur, dan akan benar-benar paham dengan arti perjuangan. Ketahuilah, sumpah serapah dan amarahlah yang kita terima, dan yang akan menjaga diri kita. Justru kata sanjungan dan pujianlah yang akan membunuh kita. Ini pemahaman ilmu hidup untuk kita di perantauan. Ini perlu untuk kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Semoga kita paham dengan perjuangan hidup di perantauan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit kita dahulu, baru bersenang kemudian. Nah sahabat channel Lubuak Karito, silakan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu.